Wakil Presiden kita, Mas Gibran Raka menunjukkan taringnya. Kalau biasanya Mas Gibran, teman-teman, lebih wait and see dan coba bersabar. Kali ini Mas Gibran tidak lagi, teman-teman, menahan diri, tapi langsung melakukan counter offensive atau serangan balik. Ya, setelah ini Gibran, teman-teman, kemarin menolak mentah-mentah proposal damai yang memang tidak masuk akal yang diajukan oleh teroris, yaitu Tiva, Roy Suryo, Rismon, dan juga Subhan. Kini Mas Gibran mengajukan gugatan balik kepada para penggugat ijazahnya. Ya, teman-teman, sebelumnya mediasi memang gagal total karena Subhan menuntut Mas Gibran meminta maaf dan juga mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kan ini sangat ngaco. Bagaimana bisa seseorang yang bernama Subhan menuntut Mas Gibran membayar ganti rugi sebesar 125 triliun plus minta maaf dan juga mundur dari jabatannya? Kan ini sudah sangat nyeleneh. Bagaimana bisa satu suara orang, ya, Indonesia, rakyat Indonesia dikalahkan hanya, ya, ini dengan suara Subhan? Bagaimana bisa satu suara mengalahkan 58% orang yang memilih, yang memberikan amanah kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Dan hari ini kita bakal melihat komentar pernyataan langsung dari Wakil Presiden kita, Mas Gibran Raka yang menuntut balik, yang siap melawan para pembenci di pengadilan. Kalau perlu, ya siap, kami akan pasang badan untuk melindungi, mengawal Prabowo Gibran hingga akhir nanti periode. Nah, tanpa panjang lebar, kita simak dulu informasi selengkap. Wakil Presiden Gibran Raka menolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi. Itu aja. Dua-duanya ya, dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu.
Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ungkap alasannya melakukan ziarah ke makam orang tua Jokowi. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih atas perhatian Dr. Tifa yang melakukan ziarah kubur ke makam kakek dan juga neneknya. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa belum lama ini melakukan ziarah ke makam orang tua dari mantan Presiden Joko Widodo. Dr. Tifa mengaku kunjungan ke makam tersebut sebagai bahan dari penelitian yang tengah ia laksanakan. Makam, ya itu kan sebetulnya termasuk bagian dari kami untuk melakukan pengumpulan data ya terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Itu sebenarnya ada buku kedua kami ya. Namanya Jokowi's Dark File. Jokowi's Dark File mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo ya. Yang sebetulnya menjadi buku kedua kami, tapi ini perjalanan masih cukup panjang ya. Data-data masih perlu kami kumpulkan dari sumber data primer. Nah, tetapi yang sekarang ini menjadi momentum ya, menjadi urgensi adalah soal Gibran. Karena kita bersama-sama ini ya, seluruh segenap komponen bangsa ini sudah bergerak ya menuju kepada possibility impeachable untuk Gibran. Maka buku Jokowi's Dark File sedang kami kumpulkan dan minggu lalu saya bersama RRT ya, RRT bersama Bang Roy Suryo dengan Pak R-nya 3 kali, ada Bang Refli Harun, ada Pak Dr. Taufik ya, R3T2T. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ya, ziarah ke makam leluhur, makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Mediasi gugatan terhadap riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemui jalan buntu pada Senin 13 Oktober. Alhasil gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal ini pun akan masuk ke tahap persidangan. Subhan Palal yang ditemui seusai mediasi mengungkapkan mediasi yang dilakukan pada hari ini belum menemui kesepakatan. Menurut Subhan, tak ada kesepakatan dalam mediasi lantaran tergugat 1 yakni Gibran dan tergugat 2 yaitu KPU RI tidak bisa memenuhi persyaratan damai yang diajukan. Sebagaimana diketahui, Subhan telah mengajukan 2 syarat dalam proposal damainya. Pertama, meminta para tergugat untuk meminta maaf dan kedua adalah mundur dari jabatannya masing-masing. Adapun dalam mediasi yang berlangsung, Subhan memastikan tak ada perdebatan yang terjadi. Pihak tergugat juga tidak mengajukan syarat baru agar bisa tercapai kata damai. Subhan pun menunggu panggilan resmi dari pengadilan untuk jadwal sidang nanti. Petitum gugatan pun masih sama, yakni meminta ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Ya, hari ini tidak atau belum tercapai kesepakatan. Kalau perkara perdata, kesepakatan itu bisa diambil sampai pokok perkara perdata. Jadi selanjutnya kita akan sidang menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Apa yang membuat ini tidak tercapai kata damai sih Pak? Tadi apa yang perdebatan yang terjadi? Nggak ada perdebatan, tapi ada bahwa persyaratan yang saya ajukan tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Alasannya tidak terpenuhi karena ada pertimbangannya apa mungkin disampaikan tadi? Iya, ini pertimbangannya karena institusi, gitu. Ya. Saya menyarankan 2. Di 2 persyaratan itu, 1 minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya siapa Pak?
Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf juga Tapi ada enggak. usulan lain nggak sih Pak yang diajukan dari pihak tergugat Pak? Untuk Enggak, intinya itu aja. Intinya itu. Artinya gini, dua persyaratan yang saya ajukan untuk damai itu nggak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Nah, intinya Artinya sidang selanjutnya itu masuk pokok perkara ya? sidang selanjutnya yaitu jawaban, terus duplik, duplik terus pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian ya. Nanti kita buka-bukaan di pembuktian. Pak, yang diminta mundur itu Gibran sama ketua KPU ya? Kalau di gugatan saya itu para tergugat, baik tergugat satu atau tergugat dua. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali tidak menghadiri mediasi gugatan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 13 Oktober. Adapun Gibran sejak awal proses persidangan berlangsung di PN Jakpus memang tak pernah hadir dan selalu diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra yang ditemui di PN Jakpus selesai mediasi mengatakan kliennya tidak hadir karena ada tugas negara. Dadang mengungkapkan bahwa ada permintaan dari penggugat, dalam hal ini Subhan Palal yang tak mungkin dipenuhi karena melibatkan pihak ketiga. Meski begitu, saat ditanya mengenai hal yang tak bisa dipenuhi, Dadang enggan menjelaskan secara detail. Lebih lanjut, Dadang berujar bahwa komunikasi dengan pihak penggugat dalam mediasi tersebut baik-baik saja. Dadang pun menyatakan pihaknya siap untuk menerima panggilan persidangan dari PN Jakpus terkait perkara ini. Diberitakan sebelumnya, Gibran dan KPU RI digugat oleh Subhan Palal secara perdata ke PN Jakpus. Subhan menilai ijazah SMA Gibran tidak valid sehingga melanggar syarat pendaftaran calon wakil presiden RI yakni minimal SMA sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam gugatannya, Subhan menuntut Gibran dan KPU RI membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125,01 triliun rupiah. Pada intinya kami sangat komunikatif sekali, terbangun komunikasi yang baik. Kemudian penggugat juga ya cukup baik, menyampaikannya apa yang disampaikan di dalam konteks mediasi. Tetapi ada permintaan dari penggugat yang tidak mungkin dipenuhi dalam konteks mediasi karena melibatkan pihak ketiga. Penggugat mungkin Pak Subhan tadi sudah menyampaikan apa yang disampaikan itu. Ya. Itu berarti tadi maksud dari Mas Gibran sendiri menyampaikan apa sih kenapa tidak bisa dibayar karena tidak bisa mundur dari jabatannya atau seperti apa sih? Oh itu lain, tidak ada itu. Jadi kami menjawab Pak Gibran tidak bisa datang karena ada tugas negara, terus kemudian memberikan kuasa istimewa kepada kami dan kami menyampaikan jawaban tanggapan terhadap permohonan atau proposal mediasi dari penggugat. Terus kemudian ada dalam ketentuan tema bahwa di dalam itu ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan walaupun tergugat itu mengikuti apa yang disampaikan oleh penggugat. Jadi ada ketentuan yang melibatkan pihak ketiga, keputusan pihak ketiga. Tetapi komunikasi dengan penggugat tadi sudah cukup baik. Berarti sebenarnya dari gugatan ini yang tutup titik poinnya berarti dari KPU ya, bukan dari Mas Gibran-nya sendiri yang tidak mau mundur.